Pak Jokowi selaku presiden kami di sini perwakilan dari honorer K1 Kabupaten Nganjuk. Kami sudah melakukan berbagai upaya, Bapak. Kami sudah mengabdi puluhan tahun. Rata-rata kami sudah 20 tahun ke atas, bahkan ada yang 30 sampai 35. Kenapa hak-hak kami itu tidak diberikan? Jadi saya mohon juga kepada Bapak Kemenpan, tolong tuntutan yang sudah kami menangkan melalui Mahkamah Agung yang sudah diputuskan oleh Hakim Agung, yaitu hakim tertinggi di Indonesia, tolong dikabulkan. Saya sebagai wakil pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN yang memang bertanggung jawab soal ini, akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan konsisten. Ya. Perjuangan ratusan guru honorer asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur hingga kini belum juga usai. Padahal, sejumlah lembaga dan instansi mulai dari level kabupaten, provinsi, bahkan pusat telah dikunjungi serta disurati secara resmi. Namun, sampai saat ini nasib para guru honorer asal Kabupaten Nganjuk tersebut masih menggantung. Berkenaan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau BHT, yaitu putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 31 PK FP TUN 2020 tertanggal 14 April 2020, para guru honorer Nganjuk yang sudah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada PT UN Jakarta pada tanggal 13 September 2021 lalu. Namun sayang, sampai saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan itu. Pengharapan pun disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk bisa menindaklanjuti pengaduan tenaga honorer kategori 1 Kabupaten Nganjuk yang sudah mengabdi sejak sebelum tahun 2005 sampai dengan sekarang secara terus-menerus dan sudah nyata memenuhi semua syarat serta prosedur untuk diangkat menjadi CPNS. Kemudian melakukan penelusuran ke kantor PB-PGRI di Tanah Abang 3 dan berhasil menemui Wakil Sekretaris Jenderal PB-PGRI Dudung Abdul Qodir. Pemirsa, kita bertemu lagi. Kali ini kita berada di gedung PGRI Pusat untuk mencoba melakukan penelusuran terkait kasus tuntutan para guru honorer di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Seperti diketahui, para guru honorer di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur telah melayangkan tuntutan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Tuntutan mereka sudah dalam putusan PK tertanggal 14 April 2020, namun hingga saat ini keputusan tersebut belum dieksekusi. Kita akan coba menelusuri bagaimana perjalanan kasus tersebut, apa yang menyebabkan sehingga putusan tersebut belum juga dieksekusi hingga saat ini. Kita akan coba masuk ke gedung PGRI Pusat untuk mencari narasumber yang bisa menjelaskan terkait perjalanan kasus tersebut. Dalam keterangannya, Wasekjen PB-PGRI menjelaskan secara panjang dan lebar terkait permasalahan guru honorer di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan berharap agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan secepatnya. Terkait dengan masalah guru honor Nganjuk dan persoalannya ini baru sampai ke PB-PGRI. Jadi pertama, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan
kenapa sejak 2013 sampai sekarang belum terselesaikan persoalan yang menimpa teman-teman guru honor yang sudah dianggap memenuhi syarat menjadi CPNS, kemudian sampai sekarang kabar beritanya, tindak lanjutnya tidak ada. Ini keprihatinan saja. Bagaimana pola manajemen yang dibangun oleh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah ini terjalin dengan baik. Karena yang jadi korban siapa? Anggota kami. Para guru di tingkat bawah. Mereka sudah berjibaku, mereka sudah memberikan dedikasi, pengorbanan, bertahun-tahun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yakni mengabdi di sekolah, baik di sekolah dasar, sekolah menengah SMP, SMA maupun SMK. Ini sebuah proses yang saya pikir tidak mudah bagi seorang guru mengabdikan dirinya untuk proses pembelajaran. Dan ujung tombak dari sebuah proses peradaban bangsa, salah satu diantaranya adalah pilarnya adalah guru. Jadi atas nama pengurus besar, kami prihatin dengan peristiwa ini dan kami sepertinya sudah menerima tembusan dari teman-teman guru yang masih bermasalah di Nganjuk. Mudah-mudahan kita akan koordinasikan, kolaborasikan, dan komunikasikan dengan pemerintah pusat, mungkin dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, khususnya Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, persoalannya apa, masalahnya di mana, kita susur dari awal. Nah, karena ini sudah terlalu panjang, Mas. Sudah hampir 10 tahun. Kasihan guru-guru kita yang harusnya mimpinya menjadi kenyataan, ini menunggu. Ini persoalan yang harus segera kita selesaikan. Dan menurut informasi bahwa mereka sudah menyampaikan ini kasasi di Mahkamah Agung ya. Di Mahkamah Agung dan menang. Harusnya segera didengar oleh teman-teman atau pemegang kebijakan baik Kemendikbudristek maupun Kemenpan RB dan pemerintah daerah. Tapi yang paling penting adalah itu tadi, Kemendikbudristek dan Kemenpan RB untuk berkomunikasi segera menentukan nasib mereka. Guru kurang penuhi. Jadi kekurangan guru itu hampir kurang lebih 1,3 juta sampai 1,6 juta guru di Republik yang kita cintai. Yang sekarang dipegang oleh guru honor. Yang sampai sekarang pemerintah tidak mengakui guru honor. Ini kan persoalan. Di Dapodik juga banyak yang belum diakui, padahal mereka ngajar. Setelah penyelesaian kekurangan guru, yang kedua adalah bagaimana pemerintah meningkatkan status. Yang tadinya guru honor menjadi guru P3K atau menjadi CPNS. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Nah, setelah itu baru bicara bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas guru berdasarkan pemetaan kemampuan dan kompetensi guru. Jadi, pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh pemerintah harus berbasis kebutuhan dari guru. Guru Morowali akan berbeda. Kebutuhan dan kemampuannya harus ditingkatkan dengan guru-guru di DKI Jakarta. Begitu juga guru-guru di daerah pasti akan berbeda. Apa sih prioritas yang harus dilatih guru-guru di daerah terpencil? Harus ada pemetaan itu juga. Sehingga apa? Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah berbasis anggaran negara, baik APBN maupun APBD, itu bermakna dalam proses peningkatan kemampuan guru. Jangan dipersulit, guru mau kuliah. Yang dari S1 mau ke S2, yang dari S2 mau ke S3. Ngurusin surat izin aja guru seperti bola pingpong, banyak laporan dari daerah-daerah. Bahkan harus ada yang tanda tangan mengeluarkan uang. Ini persoalan, di mana letak memuliakan gurunya? Ini saya serius, karena betul-betul negara kalau hadir untuk peningkatan kualitas harus berawal dari itu. Nah, yang kelima, bagaimana meningkatkan kualitas guru itu? Negara harus melakukan transformasi tata kelola perguruan tinggi LPTK.
Nah ini penting juga. Jangan gurunya dikritis terus kualitasnya, tapi pabrik, kalau bahasa saya bahasa manajemen umum, perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru tidak diperhatikan bagaimana kualitas dosennya, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana budaya komunitas belajarnya, bagaimana raw input mahasiswanya dari SMA. Dan yang terakhir yaitu bagaimana setelah mereka belajar di perkampus-kampus tercinta ini, mereka mendapatkan pasca pasar kerja yang mendapatkan benefit yang lebih. Sehingga orang-orang hebat di Republik ini akan berebut ke LPTK perguruan tinggi keguruan. Kenapa? Karena salary-nya sama dengan di BUMN. Salary-nya sama di perbankan, minimal 15-20 juta. Ini jadi soal. Kalau itu dilaksanakan sebagai sebuah proses transformasi tata kelola guru yang utuh, saya yakin negeri ini akan segera selesai dari persoalan-persoalan pendidikan dan akan segera meraih bonus demografi yang menjadi sebuah PR besar bagi bangsa ini dan akan bisa meraih apa yang disebut dengan generasi emas di tahun 2045. Saya guru, saya PGRI, saya Indonesia. Saya bangga di PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes. Siapa kita? Indonesia. Penelusuran kemudian dilanjutkan ke pihak Kementerian Pendidikan, namun belum ada yang bersedia memberikan keterangan. Selanjutnya, tim bergerak menuju kantor Komnas HAM guna mendapatkan informasi lain, namun masih menunggu janji temu dari pihak humas. Bagaimanakah nasib para guru honorer Nganjuk selanjutnya? Apa penyebab belum dieksekusinya putusan PK dari Mahkamah Agung? Kita nantikan di episode berikutnya. Kenapa hak-hak kami itu tidak diberikan? Jadi saya mohon juga kepada Bapak Kemenpan, tolong tuntutan yang sudah kami menangkan melalui Mahkamah Agung yang sudah diputuskan oleh Hakim Agung, yaitu hakim tertinggi di Indonesia, tolong dikabulkan.